Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman, hari ini spesial banget ya konten untuk kali ini. Tapi sebelumnya saya boleh buka masker ya. Jadi sebelum acara dimulai saya bisa buka masker. Sudah divaksin, Pak Denny juga sudah divaksin. Kita buka sama-sama biar kelihatan ganteng ya. Kita ngobrol santai aja. Jadi alhamdulillah kali ini perdana konten kajian hukum. Yang hari ini kita akan membahas fenomena yang sedang booming di masyarakat. Apa itu? Yaitu dengan pinjaman online. Pinjaman berbasis online atau fintech atau peer-to-peer lending. Nah, saat ini kita kehadiran moderator dan tamu istimewa di Fakultas Hukum, tepatnya di LKBH ya, Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Buana Perjuangan. Yang mana untuk acara kali ini saya serahkan ke moderator Mr. Leo. Silakan. Terima kasih Pak Jamal atas waktunya. Terima kasih juga Pak Ikan. Oke, semuanya kita kali ini dengan kajian membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengguna pada layanan pinjaman online yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008. Sekarang kita telah hadir di sini, narasumber kita itu Bapak Jamal SH, pengamat pinjaman online. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Terima kasih, walaupun di channel saya ya. Dan selanjutnya kita kedatangan juga pemateri kita, Bapak Denny Guntara SHMA, selaku akademisi dan juga menjabat juga sebagai dekan Fakultas Hukum. Oke, kita lanjut kepada Bapak. Gimana sebagai akademisi Pak, pendapat Bapak tentang pinjaman online ini? Bentar nih, sebelum saya mau mulai, ini sepertinya ada yang mau menjelaskan skripsi judulnya ini ya. Saya sedikit memberikan kata pembuka dulu ya Pak, karena tidak serta-merta ada pinjol. Namun ini bermuara pada sebuah historis yang panjang. Jadi kita juga belum masalah tentang Bank Emok juga belum usai. Lalu sekarang ternyata perkembangan teknologi informasi sedemikian pesat sehingga satu sisi belum usai, sekarang bertambah lagi masalah baru. Kita sedang hangat-hangatnya membicarakan tentang pinjaman online. Sekarang sedang dihebohkan dengan investasi bodong, dan semuanya bermuara pada akibat dari perkembangan teknologi informasi. Fenomena ini tentu saja adalah bukti bahwa peranata hukum atau hukum harus dapat mengimbangi dinamika perkembangan peradaban, dinamika perkembangan masyarakat. Manakala hukum tidak dapat kecepatannya tidak dapat mengimbangi perkembangan peradaban masyarakat, peradaban manusia, khususnya di dalam hal teknologi informasi, maka kejadiannya seperti ini. Lalu kita akan berbicara tentang bagaimana perlindungan hukumnya, padahal korbannya sudah berjatuhan sedemikian banyak. Bahkan saya sempat cek di channelnya Mr. Jamal bengkel apa namanya Kang Jamal? Bengkel Hukum. Bengkel Hukum. Bengkel Hukum Mr. Jamal. Mr. Jamal. Itu sudah ratusan orang. Bahkan diantaranya ada salah satu keluarga saya di situ di dalamnya ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada mungkin mahasiswa kita juga yang menjadi korban pinjaman online. Karena kenapa saya yakin demikian? Karena banyak para debt collector yang menagihnya ke dekannya. Oh gitu ya? Iya, nagihnya ke dekannya, bahkan men-share foto-foto debiturnya, lalu di bawahnya tulisan buronan begitu ya, atau masuk dalam daftar DPO. Pencarian orang. Ya begitulah menurut saya kalau saya diperbolehkan membuka ini secara kronologis, bahwa fenomena ini adalah fenomena yang pasti terjadi manakala kita mengikuti dinamika perkembangan peradaban, yang khususnya teknologi informasi. Mungkin pada saat kita sekarang sedang membicarakan peranata hukum terhadap pinjaman online, terhadap investasi secara online, teknologi informasi sudah berjalan lebih cepat lagi daripada itu. Jadi pemerintah diharapkan dalam hal ini para pembuat kebijakan untuk segera melakukan akselerasi untuk mengantisipasi jatuhnya korban-korban yang sudah begitu banyak. Saya kira demikian. Terima kasih
Pak Dekan atas pembukaannya. Selanjutnya kita ke Bapak Jamal Esa sebagai pengamat pinjaman online. Gimana Pak? Wah, luar biasa ya. Saya dinobatkan pengamat pinjaman online karena konten-konten saya banyak sekali mengupas tentang masalah pinjaman online. Ya, semuanya berangkat dari keinginan saya untuk mengumpulkan seluruh korban dari pinjaman online ini dalam suatu wadah, yang mana dalam wadah ini bisa guyup, saling informasi, saling sharing terkait masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, seperti masalah pengancaman, intimidasi yang terus-menerus, bahkan sampai menelpon dari luar kontak darurat ya, atau kontak-kontak yang ada di handphone. Inilah bahaya yang luar biasa. Dan ini juga respon dari OJK sendiri sebagai pengawas dari pinjaman-pinjaman baik yang legal maupun yang ilegal. Ini saya rasa sangat kurang. Bagaimana disebut sangat kurang? Korban sudah banyak berjatuh, bahkan di Depok salah seorang sampai melakukan aksi bunuh diri akibat teror yang tidak bisa dia selesaikan secara pribadi, akhirnya stres dan dia lakukan tindakan ya bagi saya sangat menyesal banget ya, harus berujung kepada tindakan bunuh diri. Berarti ini kan sangat benar-benar menguras psikologi si nasabah ini, bisa down banget ya, sampai terjadi tindakan hal seperti ini. Dan alangkah barbarnya, kalau saya sebut barbar ya dalam setiap konten saya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para juru tagih alias debt collector. Nah, di sini peran dari berbagai lembaga harusnya semakin kuat ya, peka. OJK harus turun, benar-benar turun ke lapangan, atau Satgas Waspada Investasinya benar-benar melakukan sweeping. Dan alhamdulillah kemarin mendengar banyak keluhan, aduan dari masyarakat, sampai terjadi penggerebekan 2 hari berturut-turut di wilayah PIK Jakarta Utara ya, Pandai Indah Kapuk. Bagaimana pinjol ilegal saat itu kedapatan sedang melakukan operasinya, dan alhamdulillah dari Polda Metro Jaya dan dibantu oleh Mabes Polri langsung meringkus. Itu sih tertangkap tangan ya, bukan lagi sesuatu laporan yang mengada-ngada. Ini benar-benar ya, tepat sasaran dan berhasil dicuduk puluhan. Dan dari hasil penyelidikan maupun penyidikan, akhirnya ditetapkan beberapa tersangka sampai ke owner pinjol ilegalnya. Pinjol ilegal ini sangat sulit untuk dideteksi karena mereka tidak memiliki kantor, mereka juga pendananya diduga kuat dari luar negeri, dari pihak asing. Mereka beroperasinya, kadang-kadang juga ada yang berkedok sebagai koperasi simpan pinjam. Ya kita tunggu saja hasil dari penyidikan dari kepolisian, nanti seperti apa. Siapa mereka dan dalangnya bagaimana. Karena jujur aja, saya ini juga dulunya adalah sebagai manajer di salah satu pinjaman online. Jadi saya mengetahui seluk-beluknya seperti apa. Bermainnya mereka bagaimana. Jadi saya tahu siapa pendananya, tapi kan saya tidak update lagi ya, karena sudah berhenti, sudah purnawirawan Pak. Saya sudah purnawirawan, ada hidup dalam lingkaran pinjaman online. Oke, kembali lagi. Yang jadi masalah utama adalah masyarakat bagaimana, harus mengadu kemana. Ketika mereka mengadu ke kepolisian, banyak ya laporan-laporan ditolak. Bahkan kemarin pun saya sampai 2 kali seseorang yang datang ke kediaman saya, minta dibantu untuk pelaporan dari Shopee Pay Later. 1 kali ditolak, saya bilang, Pak tolong Bapak jelaskan ke pihak dari SPK-nya atau pihak kepolisian yang menerima di sana, jelaskan duduk masalah seperti apa, karena ini penipuan. Nanti akan saya jelaskan ya, penipuan semacam. Akhirnya alhamdulillah diterima laporannya, dan setiap ada debt collector yang datang ke rumahnya, nasabah tersebut cukup memperlihatkan bukti laporan polisinya. Ya. Sekarang bagaimana tidak? Polisi saja menerima laporannya, masa nasabah beralasan bahwa saya sudah lapor polisi tidak diterima oleh pihak pinjol. Ini lembaga loh yang mengeluarkan laporan polisinya. Berarti sudah jelas-jelas ada dugaan perbuatan melawan hukum ya Pak, bahwa itu mungkin sudah masuk unsur pidananya sehingga polisi menerima laporannya. Itu saja mungkin dari saya dulu. Silakan untuk Mr. Leo. Terima kasih Pak atas waktunya sudah menjabarkan pembukaan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjol online ini. Juga kita kehadiran rekan-rekan dari LKBH, staf-staf. Nah, audiens kita di sini, jika ada yang mau ditanyakan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna pada layanan pinjol, silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada rekan-rekan di sini? Karena ini ada 2
wow banget nih ada itu. Ya, saya mau teman-teman semua bertanya. Mungkin di sini juga ada beberapa korban dari pinjaman online. Silahkan. Ya, yang tadi saya dengar ada teman-teman yang dari korban pinjaman online ataupun mau bertanya apapun tentang pinjaman online, mau legal, mau ilegal, silahkan. Mumpung ada saya, ada juga Bapak Denny ya dari akademisi. Insya Allah akan dijawab sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Karena pinjol ini kan ada dua ya, legal, pinjol ilegal, dan pinjol legal gitu ya. Ya. Nah, yang kita biar bisa membedakan gitu, yang membedakan antara pinjol legal dan pinjol ilegal itu apa ya? Kira-kira. Oke. Bapak yang mau jawab? Silakan. Oke. Praktisi. Pinjol legal dan ilegal itu sudah pasti berbeda. Pertama, pinjol legal itu pasti berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pertama, keduanya pasti ya namanya sebagai subjek hukum itu pasti mereka punya namanya badan hukum. Nah, sementara pinjol ilegal tidak akan punya. Mereka kantor pun tidak ada, jadi beroperasinya kita nggak tahu antah berantah di mana. Bisa di Kayangan atau di mana kita nggak tahu kan. Tahu-tahu nanti ada kucuran dana masuk ke rekening Anda. Tidak bisa kan kita juga mengetahui. Kita mau bikin laporan kemana pun kita tidak tahu. Bahkan sudah beberapa kali saya cek juga identitas dari pinjol ilegal ini ke customer service-nya juga, maaf tanda kutip budak gitu kan, nggak ngerti CS-nya seperti apa, diangkat pun tidak pernah diangkat. Nomor telepon ada nomor terteranya, cuma ya seperti itu, nada dering saja. Ya, itu yang membedakan. Dan yang pasti kalau Anda diteror oleh pinjol ilegal, nggak akan berdampak hukum kok. Mereka mau melaporkan, kalaupun mau menggugat Anda di pengadilan negeri, apa yang mau digugat? Mereka pakai badan hukum atau pakai apa? Nggak jelas kan? Ya. Nah, mungkin bisa menjawab Pak Denny lebih jauh lagi. Kalau pinjol ilegal ini, bisakah mereka kalau misalnya wan prestasi, ada dugaan wan prestasi, nasabah tidak melakukan pembayaran, bisakah mereka menggugat di pengadilan, Pak? Saya meresponnya. Ya. Jadi kalau kita mau membedakan pinjol legal dan ilegal memang sulit. Jadi satu-satunya cara adalah mengecek data di OJK, dan OJK sudah mempunyai nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat secara langsung ya. Jadi bisa melalui telepon, melalui Instagram kalau tidak salah, dan mereka betul-betul publikasi bahwa ada kontak langsung, bisa kontak masyarakat, bisa kontak langsung dengan OJK untuk mengecek apakah perusahaan pinjaman online ini ilegal atau mendapat izin dari OJK atau tidak. Karena kalau berbicara tadi yang disampaikan oleh Kang Jamal bahwa kantornya pun sekarang sudah entah di mana, ya bukan hanya pinjol. Sekarang regulasi sekarang itu memungkinkan sebuah perusahaan mempunyai kantor virtual, begitu. Jadi dia kantornya secara virtual. Dan kemarin sudah saya coba melakukan pendaftaran PT perseroan terbatas, itu memang ditanya selain sekretariat yang offline ya, sekretariat yang memang ada kantornya, juga ditanya yang secara virtualnya. Jadi dia punya sekretariat secara virtual. Dan itu sebabnya kenapa selalu saya katakan bahwa mahasiswa hukum tidak boleh mengabaikan perkembangan teknologi. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengatakan bahwa saya kuliah fakultas hukum bukan fakultas komputer, itu sekarang tidak berlaku lagi, karena mahasiswa hukum juga harus mengerti hal-hal atau bidang-bidang yang lain, ya khususnya di bidang perkembangan teknologi informasi. Bahkan para penegak hukum itu tidak boleh ketinggalan. Jadi kalau tadi katakan bahwa sempat laporan-laporan kepada kepolisian ditolak, mungkin Anda ketemu dengan kepolisian di daerah di mana belum ada petugas yang mengerti tentang perkembangan teknologi informasi. Jadi pengakuan terhadap hasil atau berupa teknologi informasi yang dapat dijadikan alat bukti itu sudah ada regulasinya, cuman tinggal diimbangi oleh kemampuan para penegak hukum juga dalam hal pengetahuan di bidang teknologi informasi. Saya kira demikian.
Sini ada yang ingin ditanyakan lagi. Nah, sebelum saya membuka pertanyaan, saya akan kasih tahu ke teman-teman semua cara Anda mengetahui pinjol legal dan ilegal. Kalian cukup WA ke nomor 157. WA ke nomor 157, kalian ketik nama aplikasinya, misalnya Pinjaman Now, aplikasi Cairin atau apapun kalian ketik, nanti langsung per sekian detik akan ada jawaban. Ya, ini sebagai informasi buat kalian semua dimanapun berada. Ketik apa aplikasi namanya, lalu kirim ke WA 157. Oke, silakan. Izin bertanya mengenai Iya. pinjol ilegal. Tadi kan disampaikan bahwa ketika kita melapor kepada pihak kepolisian, kita tidak akan kena ketika kita meminjam uang kepada pinjol ilegal. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan itu ilegal. Ketika dibawa ke ranah hukum berarti dia akan kena pidananya tentunya. Terus bagaimana urusan keperdataan antara pihak yang meminjam kepada pinjol ilegal tersebut? Apakah selesai begitu saja atau tetap diselesaikan secara hukum? Untuk ilegal? Iya, untuk yang ilegal apa urusan keperdataannya gitu kan? Kalau secara pidana kan pinjol ilegal itu kan melanggar. Melanggarnya? Ya tidak memiliki izin kan? Tidak memiliki izin. Ya. Jadi mungkin begini pertanyaannya ya, yang saat ini sedang banyak terjadi. Bagaimana, ini yang saya tangkap nih ya pertanyaannya. Jadi bagaimana menindaklanjuti segala bentuk ancaman yang dilakukan oleh pinjol ilegal? Bagaimana prosedurnya? Seperti tadi Bapak Denny bilang, Pak Dekan, ya banyak beberapa pejabat kepolisian mungkin di daerah ya yang belum sepenuhnya memahami terkait undang-undang ITE seperti ini ya. Padahal dari pasal 43 ini udah jelas ya bahwa di sini adalah selain penyidik pejabat kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang luas, lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi, mempunyai dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Berarti sudah cukup jelas, ya. Ini hal sebenarnya udah cukup jelas. Nah, terkait tadi pertanyaan, kalau misalnya memang itu ilegal, bagaimana mungkin dia akan mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri? Sementara dia berbadan hukum pun tidak ada, betul begitu? Ya, sangat ya itu. Keduanya, ketika kita pun melaporkan, ini yang terjadi di lapangan realita ya. Ketika kita melaporkan, telah terjadi dugaan tindak pidana, pengancaman, teror, intimidasi yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal maupun legal ya. Kita sekarang tuh agak kesulitannya karena banyak dari pelaku teror ini, yaitu debt collector alias juru tagih, itu hanya melakukan teror dengan kalimat-kalimat yang tidak menyebutkan identitas mereka dari mana. Sementara kepolisian ketika menerima pelaporan tersebut hanya memiliki nomor telepon. Dan apakah cukup nomor telepon sebagai bukti bahwa dia sebagai terlapor? Nah itu pertanyaannya. Izin merespon ya. Terkait ini Pak, saya ambil contoh misalnya saya pinjam kepada pinjol ilegal, dia dikasih itu uang, terus di kemudian hari ya terjadi masalah dan dibawa ke ranah hukum, tentu dia juga akan kena pidana karena dia ilegal. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan itu bagaimana urusan keperdataannya, kan utang piutang gitu Pak. Jadi kan saya sudah menerima uang, ketika diurus ke ranah hukum, apakah saya harus membayar kepada pinjol ilegal tersebut, tetap membayar atau dibebaskan begitu saja? Ya, baik. Sejauh pengamatan saya, sejauh dia memiliki badan hukum yang jelas dan dia terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan berizin dan sudah dikeluarkan izin sebagai pinjaman online yang legal, tentunya dipastikan bisa maju. Izin Pak, yang di sini kasusnya jadi ilegal gitu Pak? Ya, ilegal. Ya. Ilegal. Ya, makanya tadi kan jawaban saya sudah jelas, kalau mereka tidak memiliki badan hukum, bagaimana bisa mereka melakukan gugatan ke sana? Udah itu aja. Ilegal kan identik sekali tidak memiliki badan hukum. Ya. Jadi bagaimana mereka bisa mengajukan gugatan sementara subjek hukum dikenal pribadi perorangan dengan badan hukum.
Itu saja jawabannya. Coba mungkin Bapak Dekan bisa memperjelas lagi. Ya, contohnya sekalian, ada nggak kejadian? Banyak yang pinjam ke pinjol ilegal. Enggak, maksudnya yang mengajukan gugatan. Oh, nggak ada Pak. Nah, iya. Itu. Nekat kan tadi kalau mengajukan. Bebas gitu aja gitu Pak. Ketika dia bisa lolos gitu yang si pinjamnya. Ya, yang kalau secara dalam perspektif lain ya, di luar dari perspektif hukum, orang yang meminjam kan sebenarnya punya kewajiban bayar, begitu kan? Jadi kalau dikatakan bebas ya, mungkin di dunia bebas mungkin ya. Cuman kalau berbicara tentang pinjol ilegal, lalu dia sudah melakukan pengancaman, lalu melakukan tindakan-tindakan yang nyerempet, itu merupakan sebuah perbuatan pidana. Jika dia melakukan gugatan perdata, maka menurut saya dia terlalu nekat itu. Terlalu nekat. Terlalu nekat. Lah kan udah pada saat dia melakukan perbuatan pidana saja dilaporkan, berarti sedang dalam pencarian kan. Lalu dia nongol gitu kan. Ya makanya Kalau menyambung. secara perdata ya bisa sebenarnya dilakukan, cuman tadi seperti yang dikatakan, betul yang dikatakan oleh Kang Jamal, bahwa untuk menyampaikan gugatan itu apakah gugatannya secara pribadi atau melalui badan hukum gitu. Nah kalau pribadi berarti kita pinjamannya juga ke pribadi kan. Lalu kalau kita pinjamnya ke badan hukum, berarti badan hukum itu yang harus mengajukan gugatan. Nah apakah secara badan hukum dia sudah memenuhi syarat untuk bisa memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atau tidak, kan itu pertanyaannya, betul nggak? Ya. Jadi kecuali kalau ada contohnya mungkin bisa kita kaji lebih jauh ya. Ada contoh bahwa pinjol ilegal mengajukan gugatan begitu, lalu berproses gitu. Nah kecuali ada contoh seperti itu mungkin kita kaji lebih jauh. Ada lagi yang ingin ditanyakan pada kawan-kawan di sini tentang pinjaman online ini? Silakan. Sambil menunggu pertanyaannya. Jadi kalau bicara pinjaman online itu kan kita harus bicara dari hulu ke hilir gitu ya, dan itu sangat kompleks sekali, bahkan di dalamnya bisa terkait dengan banyak regulasi gitu. Bisa ada peraturan BI, peraturan OJK itu sendiri, lalu kalau kaitannya dengan pidana ada pengancaman, perbuatan-perbuatan pidana yang juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu berkaitan dengan kalau itu dilakukan melalui teknologi informasi, itu berkaitan juga dengan Undang-Undang ITE, gitu. Banyak sekali. Jadi mungkin kajian kita mungkin harus lebih spesifik mungkin pada hal-hal yang ya contohnya di dalam skripsi yang sedang ditulis oleh saudara moderator gitu ya, itu dikaitkan hanya dengan ITE saja. Nah sehingga kajian kita akan lebih tajam gitu pada satu perspektif itu saja. Jadi kalau kita berbicara mengkaji lalu tidak kita batasi ruang lingkupnya, maka tadi saya bisa menjawab itu dalam perspektif agama, maka utang itu tetap harus dibayar gitu kan. Nah, jadi kalau ada yang bilang kalau Anda pinjam ilegal nggak usah bayar, lah itu juga menyalahi juga dari di perspektif agama. Ya, karena banyak sekali pertanyaan juga di konten saya yang menanyakan, Pak, kalau secara menurut agama Islam, agama yang saya anut, itu kan utang wajib dibayar. Nah, ini kan beda lagi kacamatanya ya. Saya ditodong hal-hal seperti itu, saya menjawabnya emang benar. Hutang itu wajib dibayar. Kalau tidak dibayar pasti dikejar nanti juga kan? Setelah nanti alam kita berbeda ya. Jadi konsep pinjam meminjam itu sendiri kan sebenarnya sebuah proses, ada sejarah gitu, bahwa dulu itu proses pinjam meminjam itu barang karena belum ada uang. Lalu lahirlah sebuah alat tukar baru berupa uang, maka dia bisa meminjam uang. Dulu itu berupa barang, Pak. Bahkan fenomena ada uang itu menimbulkan banyak menimbulkan masalah-masalah yang baru daripada itu. Masalah nilai tukar uang, masalah pokoknya yang berkaitan dengan uang itu sendiri begitu. Jadi kalau kita bicara tentang pinjol tadi seperti yang saya katakan, kita mengerucut pada satu perspektif
yang spesifik saja, sehingga kita kajiannya akan lebih tajam, akan lebih mengerucut begitu. Jadi tadi judulnya juga saya udah dengar kan, bahwa judulnya itu mengerucut pada undang-undang ITE kan, berarti ya hanya berkaitan dengan itu, sehingga yang dikaji lebih dalam adalah hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang ITE itu saja. Ya, terima kasih Pak Dekan ya. Tadi kita harus lebih mengerucut lagi ya tentang masalah perlindungan hukumnya. Kalau ini kan temanya perlindungan hukum ya atas pelanggaran. Nah, kalau dikaitkan dengan perlindungan hukum, maka jangan dengan undang-undang ITE, tapi dengan undang-undang perlindungan konsumen mungkin. Gitu. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi juga. apa dia harus direvisi judul sepertinya. Namun yang lebih kita lihat sih di sini kan banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat. Bagaimana data handphone yang sudah boleh dibilang dia ketika dia pinjam itu kan otomatis ada salah satu menu yang mengizinkan untuk mengakses pihak pinjol data semua yang ada di handphone. Nah, saat sudah diakses itulah ya musibah mulai terjadi ketika mereka gagal membayar kewajibannya, dan itu sudah jelas-jelas ya di pasal 31 ini kita lihat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan ya atas informasi elektronik, dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Sudah jelas. Kalau di sini yang tadi yang judul tema kali ini ya jelas-jelas sekali sih fenomena yang terjadi di masyarakat, mereka diteror sampai isi galeri, dokumen, foto atau apapun yang ada di handphone ini. Nomor telepon di dalam phonebooknya. Baik nomor telepon pun. Dekannya. Sampai terjadi kemarin ya salah seorang di puskesmas kabupaten ya saya nggak sebut kecamatan itu seorang bidan sampai diteror ke seluruh kontaknya yang kebetulan nomor-nomor pejabat penting di kabupaten, di kecamatan sampai ke pihak aparat TNI Polri. Bagaimana ini luar biasa kan, sebuah pinjol bisa menyerap data dan mereka melakukan. Mereka melakukan pun tidak akan takut. Sepengetahuan saya sebagai manajer pinjol dulu, ketika seorang desa melakukan teror, dia 3 hari kemudian nomornya dibuang. Setelah melakukan teror 2 hari kemudian nomor dibuang. Itu Pak Dekan. Jadi di sini keterkaitannya dengan undang-undang ITE sangat tajam sekali ya, karena dia benar-benar. Ya ini yang dikatakan, yang disampaikan oleh Kang Jamal ini hal yang lain lagi, hal yang baru lagi, karena keterkaitannya dengan perlindungan terhadap data pribadi, dan itu sedang digodok di negara kita itu untuk ada khusus regulasi tentang perlindungan data pribadi. Kenapa demikian? Karena bukan hanya masalah pinjol kalau data pribadi, bahkan sebelum fenomena pinjol ini muncul di permukaan, sudah banyak sekali marketing online yang menelepon seseorang, entah dia dapat data, dapat nomor handphone dari siapa, lalu tiba-tiba perusahaan asuransi, perusahaan jual beli apa gitu bisa menelepon ke kita dan tahu data kita. Selamat siang Pak Denny, mohon maaf butuh waktunya. Lah itu orang dapat nomor telepon dari mana gitu. Sehingga sebenarnya data kita itu bisa masuk di mana saja kan, melalui EKTP, input data EKTP, input KK, input data di NPWP ya, di daftar wajib pajak, lalu juga input data di kalau kita buka rekening. Nah, bagaimana cara melindungi data-data yang kita sampaikan itu betul-betul bisa dipegang oleh institusi yang membutuhkannya tanpa ada kebocoran gitu. Karena kebocoran itu juga bisa karena disengaja dilakukan pembocoran, bahkan ada transaksi, ada sempat transaksi data, jual beli data. Ada juga yang karena memang tidak mengerti bahwa datanya dibocorkan oleh orang begitu. Jadi mungkin sekarang mungkin anak-anak muda, anak-anak yang mengerti tentang teknologi informasi mengerti istilah hacker. Ya, jadi dia bisa menembus data sebuah perusahaan. Bahkan bukan cuma data perusahaan swasta, data badan negara pun bisa ditembus oleh hacker. Nah itulah kita harus bisa mengimbangi itu, sehingga regulasi atau undang-undang yang akan dibentuk mengenai
perlindungan terhadap data pribadi juga harus betul-betul serius sehingga masalah ini juga bisa ditanggulangi oleh adanya regulasi. Siap, terima kasih. Jadi judulnya mau diganti, ITE, mau ke perlindungan data pribadi, mau ke perlindungan konsumen, mau kemana? Ya, ada yang lain yang ditanyakan rekan-rekan? Oke, boleh, silakan. Mengenai korban pinjaman online, kan tadi sudah dibahas juga sama Pak Jamal dan sampaikan. Ada penyebaran data pribadi, pengancaman dan penagihan, dan penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik. Yes. Nah, korban-korban itu kan jarang sekali atau mungkin nggak pernah mengadukan ke pihak kepolisian karena adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman itu. Jadi dia enggan untuk melaporkan karena ada kewajiban. Takutnya disuruh bayar. Ya, apakah kita sebagai korban itu diam saja dan menerima semua tindak pidana itu, atau emang kita lapor aja ke pihak kepolisian biar pihak kepolisian bisa? Nah ini yang mungkin tidak perlu Pak Jamal yang jawab ya, karena saya akan mengiklankan bengkel hukumnya Kang Jamal. Jadi ini terobosan yang bagus dari Kang Jamal membuka layanan konsultasi terkait dengan korban-korban pinjol ini, dan itu menurut saya sangat membantu sekali, dan saya ada di dalam WA grupnya, dan itu ribuan WA, ribuan curhat yang bisa ditangani oleh beliau, dan itu sangat membantu saya kira. Jadi kalau berpikir bahwa aduh kalau saya lapor juga saya punya hutang nih, nanti saya harus bayar. Tapi ingat ya, kalau pidana itu kan sifatnya dia memaksa kan. Nah kalau perdata kan itu sifatnya hanya masalah pribadi saja. Walaupun mungkin nanti secara perdata kita tetap harus membayar, tapi kalau kita kemampuannya memang tidak bisa membayar mau diapain gitu. Paling disita semua harta kekayaan kita begitu ya kan. Jadi menurut saya bagus apa yang dilakukan oleh terobosan oleh Kang Jamal untuk membuka konsultasi buat para korban. Bahkan ada yang sudah diantarkan belum Pak melaporkan? Sudah. Proses. Ya, saya hanya mengarahkan untuk melaporkan ke kepolisian terkait penipuan, dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum dari Shopee Pay Later. Iya, dan saya juga udah menyampaikan ke Kang Jamal bahwa LKBH UBP Kerawang siap mensupport untuk hal yang berkaitan dengan hukumnya. Di sini ada moderator, bahkan rekan-rekan semua sebagai anggota LKBH ini juga saya harap juga bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Kang Jamal ini. Dan juga di belakang LKBH ini juga ada advokat-advokat senior juga siap mensupport itu Pak. Jadi kita mendukung upaya-upaya berkaitan dengan pemulihan tekanan-tekanan moral buat para korban pinjol, juga mensupport apabila ada proses-proses hukum yang harus dilakukan. Ya, saya sih sebatas di sini membuat konten hanya sisi penguatan mental, Pak. Ya, bagaimana mental orang yang tidak terbiasa ditekan, diintimidasi seperti itu biasanya ambruk. Ya, makanya saya sering menyarankan ke teman-teman yang saat ini baru perdana sebagai pemula gagal bayar di dunia pinjol, kalian nggak usah namanya membalas atau debat dengan juru tagihnya, karena percuma. Mereka jam terbangnya sudah tinggi sementara Anda adalah pemula. Jadi cukup abaikan saja kalau memang Anda tidak memiliki dana. Seperti itu. Jadi saya kumpulkan banyak sih cerita-cerita sampai tadi malam pun ya jadi curhat nih. Sampai tadi malam pun istri saya sampai marah. Bukan tadi malam, dini hari jam 2 subuh ada yang mau konsultasi sampai video call. Nah, itu kan. Jadi ya teman-teman di sini. Subuhnya itu mungkin di tempat Pak Jamal, tempat dia. Saya nggak tahu ini apa. Tapi masih 062 Pak. Terus 62 berarti masih di Indonesia. Ya itu saja sih yang mau saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk supportnya dari LKBH UBP Universitas Buana Perjuangan yang bisa mensupport ya bila di kemudian hari teman-teman yang saat ini sedang mengalami masalah
mudah-mudahan bisa diadvokasi ya Pak ya, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Pak Jamal melahirkan orang-orang yang biasa pinjam gitu. Jadi dia punya dia karena sudah mentalnya sudah kuat, jadi dia pinjam di puluhan pinjol dan dia siap tidak bayar gitu karena mentalnya sudah dididik oleh Kang Jamal. Tapi kalau saya pribadi, saya sih kalau misalnya pinjol-pinjol ilegal ya, bukan legal ya. Kalau legal kan udah jelas berbadan hukum. Kalau pinjol ilegal yang notabene pendanaannya tidak jelas, bahkan seperti tadi saya bilang saya pernah ada di dalamnya dan saya mengetahui sumber dananya dari mana, ya ilegal juga, ya kalau saya sih hanya menyarankan ya tidak usahlah dibayar. Mau ngapain lagi? Karena apa? Ilegal, otomatis tindakan-tindakannya itu sudah pasti menyerempet tadi ya, ada dugaan melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, makanya tidak usah aja sekalian dibayar. Karena apa? Kalimat-kalimatnya, coba lihat, tonton di beberapa konten saya, kalimatnya itu sangat menyakitkan hati. Kalau mungkin saya diteror seperti itu, saya berkali-kali ingatkan ke teman-teman yang diteror seperti itu sudah. Kalaupun ada nekat nih ya, yang ilegal datang ke kediaman Anda atau ke kantor Anda datang untuk menagih, Anda cukup bilang, yang kemarin neror saya seperti ini, tolong hadirkan dulu, saya akan bayar. Tapi hadirkan dulu yang neror, pasti itu tidak akan pernah datang. Ya, banyak sih trik-triknya saya sudah buatkan strategi. Ya, yang pasti cuma satu tujuan saya, menguatkan mental teman-teman yang sedang dalam kondisi tidak mampu melakukan pembayaran kewajiban di dunia pinjol. Tidak ada sih kesannya untuk melakukan provokasi gagal bayar atau apapun, tapi saya hanya sisi penguatan mental. Karena cara-cara nasabah saat ini cuma bilang, Pak, apakah DC-nya datang atau tidak? Pak, apa juru tagihnya datang atau tidak? Itu salah, pertanyaan yang salah. Menurut saya pertanyaan yang salah. Sekarang adalah hadapi. Apalagi ilmu-ilmu sudah dikupas. Di sini pun sekarang ilmu sedang dikupas ya. Oke? Itu kan saran Pak Jamal. Kalau saran saya, usahakan jangan minjem deh. Jangan minjem, apalagi untuk hal-hal yang bersifat konsumtif ya. Jadi kalau kita meminjam untuk hal-hal yang bersifat konsumtif ya efeknya seperti ini. Jadi kalau kita meminjam untuk hal yang produktif pun kita harus betul-betul mengkaji betul apakah pinjaman ini akan digunakan untuk hal yang produktif, misalkan untuk usaha, untuk apa, tapi sudah matang-matang betul dipertimbangkan bahwa kita mampu membayarnya begitu. Jadi kalau sekiranya pinjaman hanya untuk hal yang bersifat konsumtif, kalau menurut saya mending dihindari saja daripada menimbulkan masalah. Namanya disebar bahwa dia punya pinjaman di seluruh dunia gitu ya. Oh, orang lain tahu kita punya utang. Yang paling ditakuti kan kalau nyampe ke mertua itu. Ya, bahwa mertuanya tahu menantu saya punya utang, itu kan yang ditakutkan oleh menantu mungkin. Ya, itu kalau pacar ya, ini yang masih ya. Iya betul. Wah, jangan jadi mantu deh, udah ketonton hutang mulu. Iya, jadi lebih pada hindari sikap mungkin perilaku yang konsumtif. Nah, sekarang rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan generasi muda sudah menonton banyak tayangan bagaimana orang mempertontonkan kekayaannya, bagaimana mempertontonkan kemewahannya, lalu ujung-ujungnya kan bermuara pada hal yang tidak baik. Saya kira bersikaplah sewajarnya, hidup sederhana lebih baik, yang penting bahagia ya Pak. TOP nih, TOP BGT nih kayak gini nih ya. Ini jangan utamakan membayar SPP. Teman-teman, karena audiens di sini hampir semuanya mahasiswa ya, yang saat ini juga tergabung di LKBH, UBP. Ya, tadi saran dari Pak Dekan adalah daripada bayar pinjol lebih baik bayar SPP yang tepat waktu, itu lebih baik lagi. Pak Dekan ya dan Bung Leo di UBP juga saat ini diselenggarakan ya PKPA ya. Betul ya, PKPA. Jadi kebetulan kami dari panitia PKPA juga ya. Coba tolong Bung ini. Ya, silakan kawan-kawan atau teman-teman yang sudah lulus SH bisa mendaftar untuk pendidikan profesi advokat PKPA ya. Bisa daftar di LKBH UBP Karawang di lantai 4 gedung B. Terima kasih. Daftarnya atau kontak saja. Atau kontak saja. Nanti ditulis di deskripsi ya. Saya tulis di deskripsi ya. Di deskripsi nomor kontaknya. Untuk bisa diinfokan lebih lanjut. IC-nya siapa? Ya. Ya, nanti akan
kalian ketik ya. Mudah-mudahan insya Allah menjadi advokat yang handal. Amin. Amin ya. Dan hybrid. Offline online. Jadi offline online. Jadi untuk PKPA kali ini diselenggarakan bukan hanya langsung tatap muka ya, jadi bisa dilakukan secara Jadi hybrid dibantu oleh Gamal Official Vlog. Kenal lagi. Ya, itu saja sekilas info tentang akan dilaksanakan tanggal berapa ya rencana? Tanggal 2 April. 2 April ya, rencana 2 April insya Allah akan terlaksana secara hybrid. Ya, teman-teman semua silahkan Anda mendaftar dan cek di kolom deskripsi, di sana ada lengkap bagaimana teknis cara pendaftarannya, ada PIC-nya, ada nomor teleponnya. Monggo. Oke teman-teman semua, tadi beberapa pertanyaan sudah dilontarkan dari teman-teman semua terkait dengan masalah pinjaman online ilegal beserta dampak hukumnya. Ya, mereka bersinggungan dengan hukum. Tadi juga ada pertanyaan, apakah pinjol ilegal ini nanti bisa mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Tadi Pak Dekan sendiri sudah menjawab bahwa itu sangat nekat kalau mereka melakukan seperti itu. Karena sudah mereka, maaf ya, tanda kutip bodong gitu kan. Mereka ya sangat tidak mungkin lah ya. Mereka bisa masuk ke lingkungan pengadilan untuk melakukan pendaftaran gugatan. Seperti itu ya. Dan kalaupun teman-teman melakukan atau saat ini sedang terjebak dengan dunia pinjol khususnya ilegal, teman-teman harus waspada saja untuk mengkondusifkan seluruh kontak yang ada, karena sebar data adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Penyebaran data sesuai yang ada di handphone Anda, kontak darurat, bahkan tidak mungkin galeri Anda, dokumen Anda, video-video Anda bisa terserap karena mereka memiliki salah satu software yang amat canggih yang bisa menyerap data kita. Ketika kita memberikan akses kepada mereka, mengizinkan dengan oke, pada saat itu klik di HP semuanya masuk ke sana. HP tersebut kalian buang percuma karena pertama kali Anda akad kredit secara online tersebut, Anda memberikan akses, disitulah gerbang musibah mulai terjadi. Ya, lebih baik malu sesaat daripada Anda sengsara seumur hidup. Segera lepaskan. Ya, jangan berpinjol-pinjol lagi. Kepada teman-teman semua, adik-adik saya, nggak usah minjol. Ingat ya, enaknya sih enak. 5 menit masuk, bahkan ada yang cuma 2 menit masuk uangnya. Cair berjuta-juta ya. Tapi begitu bermasalah langsung tanya kiri kanan. Bang Leo ini gimana ya, saya dikejar-kejar gitu kan. Sampai akhirnya terjadilah konten ini. Tapi itu halal loh. Hah? Halal loh. Nah Pak, ini ya. Berarti harus ada narasumber satu lagi. Ya, kemarin pun ada dari salah satu komentar dari netizen yang Bapak kalau bikin konten harus imbang dong. Di sebelah Bapak harus ada pemuka agama. Insya Allah lah saya akan undang nanti ya pemuka agama. Insya Allah juga nanti teman-teman kita akan melaksanakan podcast ya. Coming soon, segera kita akan podcast nanti dengan beberapa tokoh lintas profesi juga. Khusus podcast ini nanti ada di lantai 4 ya, di lantai 4 di studio yang dimiliki oleh Fakultas Hukum UBP. Terima kasih untuk Pak Dekan yang Belakang memfasilitasi. lagi pansos. Jadi channel saya pansos, channelnya Fakultas Hukum juga pansos kan gitu. Ya. Karena subscribernya lebih banyak. Semoga apapun yang sedang kita rencanakan akan berjalan dengan baik dan lancar ya. Terima kasih untuk kehadiran narasumber kita yang terhormat, yang luar biasa baik sekali ya, walaupun tadi telat datangnya itu. Yaitu Bapak Denny ya, SHMH. Semoga Kalau keluarga Sabtu begini nyuci kan Pak? harusnya nyuci. Iya. Sekarang berarti Bapak nyucinya off dulu. Nyuci dulu makanya telat. Oh, nyuci dulu makanya telat. Saya nggak ngerti nyuci apaan. Oke, terima kasih juga Bung Leo yang menggagas acara ini. Sebelum itu boleh nggak? Yes. Bahwa bukan terkait hanya masalah pinjol, tetapi kan ada arisan juga, ya. Arisan bodong. Ada arisan juga, Ya. lalu investasi juga. Yes. Tolong betul-betul dipahami dulu apa yang sebelum kita ikut ambil bagian di dalamnya, begitu. Jadi jangan sampai sudah menjadi korbannya baru kita menyesali. Semalam juga ada yang kalau nggak salah di TV itu yang curhat tentang investasi, bahkan
saking semangatnya berinvestasi ya pinjol kan gitu ya. Jadi akhirnya masalahnya jadi dua. Jadi tolong Kang Jamal juga bukan hanya pinjol, nanti yang ini ke masyarakat juga mengenai investasi bodong lalu arisan-arisan juga. Jadi mohon lebih teliti lagi. Ya, terima kasih ya. Kalau konten saya memang nanti akan banyak sekali ragam. Mulai dari khusus dunia pinjol yang saat ini sudah ada di bagian sesi ke-70 ya, part 70, panjang banget ya perjalanannya ya. Nanti juga ada kajian hukum yang insya Allah setiap Sabtu ya, setiap minggu ya. Sabtu sekarang kami membuat video ini tag-nya di jam 12 siang seperti ini. Insya Allah nanti malam kalian sudah bisa menikmati ya rekamannya. Dan nanti juga ada sesi podcast. Jadi insya Allah di sini nanti kajian-kajian hukumnya bukan hanya tentang pinjol. Betul seperti Pak Dekan bilang, karena kan bosen ya kalau pinjol mulu kajian hukumnya. Pasti adalah yang selalu update di tengah masyarakat. Entah itu, lagi hangat apapun yang berkaitan dengan dunia hukum ya Pak ya, seperti itu. Karena kita kajiannya kajian hukum, bukan kajian ekonomi. Oke? Oke Bang Leo. Terima kasih atas waktunya Pak Jamal, pengamat pinjol juga nih. Terima kasih juga Pak Dekan atas kehadiran dan waktunya pada Sama-sama. SMA. Kepada rekan-rekan yang telah hadir juga, anggota LKBH dan staf LKBH, terima kasih banyak atas supportnya ke vlog Bapak Jamal, vlog SMA. Apa bengkel ya? Bengkel hukum. Oke. Sekian dari kita ya Pak ya. Ada untuk penutupan mungkin kata-kata Bapak terakhir buat para korban pinjol, jangan takut atau bagaimana? Pasti kalau ditutup punya saya ini soalnya kendaraannya. Jadi saya harus matikan mesinnya ya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Ya, terima kasih untuk para seluruh subscriber saya dimanapun berada, penonton setia militan yang luar biasa. Terima kasih, semoga keberkahan selalu menyertai kalian semua. Jangan skip iklan. Ya. Semoga kalian semua diberikan limpah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian teman-teman yang saat ini sedang berstudi sebagai mahasiswa dan mahasiswi semoga diberikan kelancaran. Semoga nilainya selalu bagus. Semoga begitu keluar dari sini menjadi advokat yang handal. Ya, di dunia sekuler apapun semoga kalian berhasil ya. Seperti itu. Dan jangan lupa jangan telat bayar SPP. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.